Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah, dan jadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah, menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah, dan jadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah, menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Hidup itu adalah pilihan. Muiswatin Channel menghibur, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, menginformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, sekolah rakyat atau kita singkat dengan SR sudah dimulai pada tahun ini, tahun pelajaran 2025. Kurangnya sosialisasi, ada banyak yang masih bingung apa sekolah rakyat itu. Sekolah rakyat merupakan salah satu terobosan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dasar hukumnya apa? Iya, dasar hukumnya adalah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini adalah program unggulan Prabowo Gibran, 100% gratis tis. Ini untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrim. Karena ada banyak dari mereka yang berada di garis kemiskinan yang ekstrim. Penyebabnya karena berpendidikan rendah dan tidak berkualitas. Sekolah rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintahan Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah rakyat itu sendiri didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi paling rentan. Dan siswa yang diterima di sekolah rakyat wajib menuntaskan pendidikannya hingga lulus. Bapak, Ibu, sekolah rakyat ini menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa. Program sekolah rakyat ini yang diinisiasi atau yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, tujuan utamanya sudah jelas, yaitu untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi melalui penyediaan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Sekolah rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama atau boarding school yang menyediakan fasilitas lengkap mulai dari asrama, laboratorium, hingga perangkat pembelajaran berbasis teknologi seperti tablet untuk mendukung proses belajar mengajar. Bapak, Ibu, perlu diketahui juga tujuan utama dari program sekolah rakyat ini adalah memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Tujuan yang kedua adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Tujuan utama yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Tujuan utama dari program SR yang keempat adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan hidup. Bapak Ibu, implementasi program ini mengindikasikan komitmen terhadap penguatan kompetensi peserta didik melalui beberapa aspek krusial. Salah satunya adalah penyediaan fasilitas laboratorium dan perangkat pembelajaran berbasis teknologi yang dirancang untuk mendukung peningkatan literasi sains dan teknologi di kalangan siswa. Kurikulum yang diterapkan juga mengacu pada standar pendidikan nasional dengan fleksibilitas untuk mengintegrasikan materi sains, teknologi, rekayasa, dan matematika guna memenuhi kebutuhan spesifik lokal dan relevansi dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu, perlu juga saya informasikan bahwa sekolah rakyat ini tidak semua sekolah. Sekolahan ini adalah sekolahan yang memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Jadi jenengan semua jangan salah paham. Bukan berarti setiap sekolahan mulai dari SD, SMP, SMA itu gratis seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak. Sekolah SR atau sekolah rakyat lebih lanjut ada di lingkungan asrama yang terintegrasi yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran kolaboratif, mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan melatih kemampuan pemecahan masalah yang kesemuanya merupakan fondasi esensial dalam kerangka pendidikan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu STEM. STEM yaitu sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Kurikulum sekolah rakyat mengacu pada standar pendidikan nasional dengan tambahan materi yang menitik beratkan pada pendidikan karakter dan kepemimpinan. Selain itu, siswa diperkenalkan dengan keterampilan vokasi dan kewirausahaan agar memiliki bekal untuk masa depannya. Kenapa dibekali dengan keterampilan vokasi dan juga kewirausahaan? Iya, agar dapat memutus rantai kemiskinannya, dapat menghadapi dunia kerja. Penguatan nilai-nilai kebangsaan dan gotong royong juga menjadi bagian penting dari pendidikan di sekolah rakyat. Selain itu, siswa mendapatkan pelatihan keterampilan praktis sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar mereka. Sekolah rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan mencakup asrama bagi siswa-siswi dan guru serta ruang kelas yang sudah dilengkapi dengan sarana belajar modern. Sekolah ini juga menyediakan tempat ibadah untuk mendukung pendidikan karakter dan spiritual. Selain itu, juga tersedia fasilitas olahraga dan rekreasi, kantin, serta layanan kesehatan bagi siswa. Bapak Ibu, jenengan tidak usah khawatir dengan sekolah rakyat. Untuk memastikan kelangsungan pendidikan siswa, orang tua atau wali murid diwajibkan menandatangani perjanjian yang mengikat agar anak-anak mereka mengikuti seluruh proses pembelajaran hingga lulus. Perjanjian ini bertujuan untuk mengantisipasi risiko siswa putus sekolah, terutama akibat tekanan ekonomi yang seringkali memaksa anak-anak harus bekerja dan tidak melanjutkan sekolah. Bapak, Ibu,
calon siswa sekolah rakyat ini juga perlu saya informasikan. Calon siswa sekolah rakyat ditentukan oleh basis data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Terus gurunya ini dari mana? Iya, data calon guru disiapkan oleh Kemendikdasmen dan Kemenak dengan pola seleksi oleh BKN. Ini berarti akan ada pintu baru bagi lulusan sarjana untuk berkompetisi melalui seleksi ASN calon guru sekolah rakyat. Terus rekrutmen siswanya itu bagaimana? Bapak Ibu, ini juga perlu saya informasikan. Rekrutmen siswa dapat masuk tanpa mengikuti tahun ajaran. Siswa punya capaian belajar masing-masing. Sekolah rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran. Multi entry, multi exit. Multi entry, multi exit jangan dimaknai bisa keluar masuk kapan saja. Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa itu disamakan. Yang penting mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk, ya toh, fleksibel toh. Loh ya kan Dani kok. Makanya dukung program Prabowo Gibran 2 periode lanjut. Bapak Ibu, sekolah rakyat akan menggunakan individual atau pemetaan peserta didik di awal. Penyiapan kurikulum sekolah rakyat berlandaskan pada sekolah formal dan sekolah karakter yang dilaksanakan oleh Kemensos. Sedangkan yang berlandaskan sekolah formal dilaksanakan oleh Kemendikdasmen. Terus kurikulum pendidikan agamanya itu bagaimana? Iya, adapun kurikulum pendidikan agama dan pembentukan karakter sudah disiapkan oleh Kemenak. Loh ya, jelas toh Bapak Ibu. Kesimpulan dari pembahasan saya ini adalah sekolah rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh Bapak Prabowo Subianto. Digagas pemerintah Indonesia ini untuk memberikan pendidikan gratis, 100% gratis, termasuk asrama, alat-alatnya dan semuanya, pokoknya gratis tis kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksud saya, keluarga miskin dan miskin ekstrim itu kalau bahasa kita itu masuk golongan fakir dan golongan miskin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi kelompok rentan. Sekolah rakyat ini menekankan pada pembentukan karakter, keterampilan, dan pendidikan kepemimpinan agar lulusannya mampu keluar dari kemiskinan. Sekolah pendidikan gratis menyediakan asrama, makan, seragam, dan kebutuhan dasar lainnya sudah ditanggung oleh negara. Terus kesimpulan berikutnya adalah tentang asrama. Sekolah ini menggunakan model asrama boarding school untuk memastikan siswanya mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif dan fokus. Kesimpulan selanjutnya yaitu tentang target penerima. Sekolah rakyat ditujukan untuk anak-anak dari keluarga fakir dan miskin atau keluarga miskin dan miskin ekstrim yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi kalau belum masuk ke data DTKS ya tidak bisa diterima sebagai SR
siswa SR atau sekolah rakyat. Kesimpulan berikutnya tentang penyaringan. Penyaringan calon siswa dilakukan oleh Kementerian Sosial yang berdasarkan DTSEN dengan pemetaan akademik dan non-akademik. Kesimpulan berikutnya tentang kurikulum. Ini juga saya perjelas. Kurikulum sekolah rakyat mengacu pada kurikulum standar nasional. Ditambahi materi pendidikan karakter, pendidikan kepemimpinan, dan juga keterampilan yang relevan seperti kewirausahaan dan seterusnya. Kesimpulan berikutnya, tujuan dari sekolah rakyat adalah memberikan kesempatan pendidikan berkualitas, mengurangi angka putus sekolah, dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Kesimpulan berikutnya tentang implementasinya. Sekolah rakyat mulai beroperasi pada pertengahan bulan Juli tahun 2025. Dengan beberapa titik rintisan yang sudah mulai tersebar di berbagai daerah. Kemudian kesimpulan selanjutnya tentang evaluasi. Proses belajar di sekolah rakyat akan dievaluasi secara berkala dengan mengukur berbagai aspek seperti kesehatan, kecerdasan, dan juga kompetensi siswa. Loh ya, itulah kesimpulannya. Makanya kita bersama-sama Prabowo Gibran dukung programnya. Demikian sekilas tentang sekolah rakyat program unggulan Prabowo Gibran yang bisa saya informasikan. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.